Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi students, how are you today? I hope you are fine. Alhamdulillah, Miss Ami juga di rumah dalam keadaan sehat. Kita ketemu lagi dalam pelajaran bahasa Indonesia. Oke, bagaimana liburan kalian? Semoga liburannya menyenangkan ya. Nah, kita sudah kembali lagi di semester 2, namun masih belajar secara daring. Meskipun belajar dari rumah, semoga kalian juga tetap semangat ya. Nah, teman-teman, untuk lebih semangat lagi, Miss Ami punya sebuah tepukan yang mudah-mudahan dapat membangkitkan semangat kita ya. Oke, namanya adalah tepuk hebat. Oke, ya siap-siap ya, Miss Ami akan tunjukkan bagaimana cara tepuk hebatnya. Siap-siap semuanya, oke? Ya, tepuk hebat. Aku hebat, kamu hebat, semua hebat, keren. Yeay, coba ulang sekali lagi. Ayo semuanya berdiri, yuk beranjak dari tempat duduknya. Kemudian tepuk tangannya lebih keras lagi ya. Oke, kita ulang sama-sama ya. Yuk, 1, 2, 3. Tepuk hebat. Aku hebat, kamu hebat, semua hebat, keren. Yeay, terima kasih semuanya. Ya, semoga tepuk hebat tadi menambah semangat kita belajar di pagi hari ini. Oke teman-teman, sebelum kita memulai belajar hari ini, mari kita ucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah teman-teman, beberapa waktu lalu Miss Ami sudah membaca sebuah teks dari media cetak ataupun dari media elektronik, yaitu tentang vaksinasi. Kamu tahu kan bahwa kita sekarang sedang masa akan divaksinasi ya. Nah, kemudian Miss Ami akan membagikan informasi tersebut kepada orang lain. Namun teksnya tersebut sangat panjang ya. Kira-kira apa ya yang harus Miss Ami lakukan? Apakah Miss Ami akan membacakannya dari awal sampai akhir yang panjang itu? Atau bagaimana ya? Ada yang tahu apa yang harus Miss Ami lakukan? Iya, betul sekali. Iya, dengan cara meringkasnya ya. Betul sekali, dengan cara meringkasnya. Tepat sekali dengan materi kita pada pagi hari ini, yaitu tentang meringkas teks eksplanasi dari media cetak dan media elektronik. Nah, mengapa sih kita harus belajar meringkas teks eksplanasi? Nah, teman-teman, kita pasti sering ya membaca berita dari televisi ataupun media cetak atau elektronik lainnya. Lalu manfaatnya adalah supaya kita bisa memahami isi dari teks tersebut. Nah, jadi sangat bermanfaat sekali untuk kita pelajari. Nah, teman-teman, bagaimana sih cara meringkas teks eksplanasi itu? Lalu, apa sih yang dimaksud dengan teks eksplanasi tersebut? Oleh karena itu, mari kita simak penjelasannya berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Hai students, hari ini kita akan belajar tentang meringkas teks eksplanasi dari media cetak atau elektronik dengan tujuan pembelajaran sebagai berikut. Oke students, sebelum kita melakukan kegiatan meringkas teks eksplanasi, mari kita pahami terlebih dahulu apa itu teks eksplanasi dan meringkas. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan tentang mengapa
dan bagaimana suatu peristiwa itu terjadi, seperti fenomena alam, sosial, budaya, dan peristiwa lainnya. Salah satu ciri teks eksplanasi yaitu memuat informasi berupa fakta. Jadi, bukan hasil karangan seseorang ya. Sedangkan, meringkas adalah suatu kegiatan menyajikan secara singkat suatu teks dengan mempertahankan urutan isi dari teks aslinya. Oke teman-teman, kita lanjutkan ya. Dalam meringkas teks eksplanasi, terdapat beberapa tahapan yang harus kita lakukan, yaitu 1. Membaca teks secara keseluruhan. Dengan membaca teks secara keseluruhan, kita dapat mengetahui kesan umum dari teks tersebut. 2. Menemukan ide pokok dalam setiap paragraf. Apakah kalian masih ingat tentang ide pokok? Tentu ingat bukan? Ya, betul. Ide pokok merupakan inti dari suatu paragraf. Ide pokok biasanya terdapat di dalam kalimat utama. Tahapan yang ketiga yaitu menemukan informasi penting dalam tiap paragraf. Untuk menemukan informasi penting dalam tiap paragraf, kalian bisa mengajukan pertanyaan yang jawabannya terdapat dalam teks tersebut. Dan tahapan meringkas yang terakhir yaitu menyusun ide pokok dan informasi penting menjadi sebuah paragraf yang padu. Dalam tahap ini, kita bisa mengubah ide pokok menjadi kalimat efektif dengan menggunakan bahasa sendiri. Kemudian, pastikan kosakata baku dan sesuai pedoman umum ejaan bahasa Indonesia ya. Oke, students, bagaimana? Mudah ya? Nah, sekarang mari kita berlatih meringkas teks eksplanasi. Bacalah teks eksplanasi berikut. Pada paragraf 1 ini, kita telah menemukan ide pokok, yaitu terdapat pada kalimat pertama yang berbunyi sumber energi panas. Kemudian, informasi pentingnya yaitu matahari merupakan sumber energi panas terbesar. Untuk informasi penting, kalian dapat menemukannya lebih dari satu ya. Selanjutnya, bacalah paragraf kedua. Ide pokok pada paragraf kedua juga terdapat dalam kalimat pertama yang berbunyi, energi panas matahari memiliki banyak manfaat. Kemudian, informasi pentingnya adalah panas matahari digunakan untuk mengeringkan padi, mengeringkan garam, mengeringkan ikan asin, bahkan mengeringkan pakaian yang basah. Kemudian, bacalah paragraf ketiga. Pada paragraf ketiga ini, kita juga telah menemukan ide pokok, yaitu terdapat di kalimat terakhir yang berbunyi, energi panas dihasilkan dari gesekan dua benda. Kemudian, informasi penting pada paragraf tersebut yaitu gesekan antara kedua telapak tangan dan gesekan antara mistar dan kait. Nah, teman-teman, untuk paragraf yang terakhir ini, coba kalian tentukan sendiri apa ide pokok dan informasi penting dari paragraf tersebut. Masih dengan cara yang sama ya.
Oke, students, kita telah menemukan ide pokok dan informasi penting dari tiap paragraf. Nah, sekarang kita akan melakukan tahapan terakhir, yaitu menyusun kalimat tersebut menjadi paragraf yang padu. Setelah kita menyusun ide pokok dan informasi penting dari tiap paragraf, maka kita harus mengecek kembali apakah paragraf tersebut sudah menjadi paragraf yang padu. Jika masih menemukan kalimat yang belum nyaman didengar, maka kita dapat mengubahnya menjadi kalimat efektif dengan menggunakan kalimat sendiri. Seperti halnya pada kalimat pertama dan keenam. Dan perhatikan pula kosakata baku dan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia seperti tanda baca dan huruf kapital. Oke, students, inilah hasil ringkasan teks eksplanasi yang berjudul Sumber Energi Panas. Sebagai tugas, perhatikan informasi berikut ini. Mari kita merefleksikan pembelajaran hari ini. Oke, hai students, bagaimana belajar hari ini? Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik ya. Atau ada yang masih merasa kesulitan? Jika masih terdapat kesulitan, kalian bisa diskusikan dengan kelompok kecil kalian atau juga bisa menghubungi Miss Ami di WhatsApp group. Kemudian nanti kita akan diskusikan pada pertemuan yang akan datang ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Ya, thank you for today. See you next time. Recite hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.